من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita, Ustazah Ida, Ustazah Dr. Haja Solimah PD, para uminda-uminda yang banyak sekali depan kita, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Al-Madukiyah, ista'in kaum ibu Masjid Al-Madukiyah yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu pelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara, ya, tetapi kesempatan karena ini penutupan atau tawafan dan tentunya sekaligus kita merayakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secara turut-turut tidur sampai tidur ya, turut-turut sampai tidur sambil tidur ya. Kita gak undang ya, mau gede mau kecil sama, yang penting kita melaksanakan, menjaga tradisi ya, tradisi keagamaan kita yang jaga. Jadi dalam Islam ini ada tradisi, ada ajaran. Mi'raj, Maulid itu tradisi. Makanya Ramadan apa itu tradisi yang harus kita jaga, harus kita jaga. Ya. Ibu sekalian, tentunya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, pada ustazah yang bisa meluangkan waktu membimbing kita, uminda-uminda depan yang senantiasa membimbing kita ya, dalam majlis ta'lim kaum ibu Al-Madukiyah. Samping itu juga ada pengajian gabungan ibu-ibu dan bapak-bapak itu bulanan. Insya Allah di bulan Februari juga akan tawakufkan sebentar. Ini saya ucapkan terima kasih atas backupan ibu-ibu, karena kita santunan ini udah masuki tahun ke-16, jadi udah 15 tahun, tahun ke-16 kita santunan jalan. Saya dia kadang-kadang agak cuek, sebelum mau ada bantu, mau kakak jalan, mau ada panitianya, mau kagak sudah jalan. Alhamdulillah Allah kasih jalan. 50 anak yatim baik pada di pesantren maupun ya. Jadi rutin setiap bulan dan itu tidak ada tawakufannya. Lebaran malah kita berlebih ya, puasa. Jadi pas kan besok Februari, nanti Maret kita jatuh sekaligus nanti hadir Lebaran. Ini sebagai tradisi kita, tradisi nanti ya. Pokoknya satu itu sebagai tradisi. Ya, kita wirid kita, istiqomah kita. Ini saya ucapkan terima kasih ibu-ibu yang telah mensupport ya. Kenapa sekarang ini memang hampir semua masjid sama dalam kondisi ya, boleh dibilang kalau Jumatan itu cuma cukup untuk transport khotib sampai urus-urus. Kenapa kebanyakan masjid, banyak musola di masjid. Tapi alhamdulillah kita tetap ya, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita. Jadi ibu-ibu yang itu nggak bakal miskin kita, Bu, justru tambah kaya.
Saya buktikan itu, gak tambah miskin, ya, gak tambah miskin. Ketika kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah, Allah tambahkan. Udah banyak banget orang bilang, Pak Haji kalau saya bisa kasih tambah banyak, tapi memang males kita, ya, kita males. Itu jadi gerakan 1000 itu dihidupkan lah, Bu, ya, dihidupkan. Saya dengar dari 40, 50 pencreng hanya tinggal 18 kali. Kalau dapat 40 pencreng tinggal 18 ya. Tinggal 15 udah 18 gitu kan. Itu. Ya, itu sebenarnya buat ibu-ibu juga yang untung itu ya kita semua artinya ya. Ketika kaya tetap jalan kan. Santunan jalan. Ibu ngasih, jalan aku kasih. Ada aja. Nanti orang itu dilihat hiburan, ya Allah tahu pada saatnya ini besok itu belum ada nih, tapi ntar gitu kurang 2-3 hari ada aja, ada aja udah lokasi. Kalau sekarang tuh pakai rekening, ya, pakai rekening gak langsung ngasih serempet kali ya, begitu jamaah kemudian pakai rekening masuk ke masjid, nah tutuplah untuk santunan 50 orang. Ya kadang-kadang, tapi sering gitu, sering. Jadi ini 80 tinggal 18 lengan, ya nggak apa-apa, 318. Gak tahu udah kemana itu, ya kan nggak apa-apa. Yang penting kita semangat Bu ya, kita semangat ya, kita mengajak. Ya kan saya menjawab juga bapak-bapak gitu, ya udah bapak mau mengatur kita ini, ayo kita ya pengajian ini, dan alhamdulillah dilalahnya Bu. Itu kiainya nggak mau diaprokin terus, setiap datang ke Kiai Didi, ya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, pokoknya gua mau ngajar kalau gua jadi apropin. Akhirnya enak juga saya kan, gimana kan dulu kita bikinin besek aja setiap datang kan taruh mobilnya, karena itu tradisi dan memang orang kaya dia, ibu udah tahu semua ya, udah kaya banget memang. Dan dia alumni At-Taqwa, misalnya kiai beneran, cuman dia orang kaya, jadi gak mau selama ngajar itu gak mau diperampok, ya kan. Kita ke sana gak ditolak, ya kan, dia kemari dia tolak, kalau nggak kasih ya udahlah, yang penting dia mau ngaji daripada itu kan jarang-jarang gitu. Itu dilalahnya, ya kan, lumayan sejuta biasanya kita kan. Jadi alhamdulillah itu cara Allah ya apa namanya bekerja setelah kiainya lah ya, gak mau itu nambahin berarti kiai kan secara langsung. Nah itu, jadi ayo bapak sekalian ini menjadi berkah ya, berkah itu terasa. Bapak sekalian, kita sekarang berada di pas di tanggal 27 Rajab ya, 27 Rajab Isra Mi'raj ya, Nabi kita Muhammad SAW sebagai mukjizat yang harus kita yakini, kita percayai ya. Ruh dan jasad Rasulullah SAW itu diberangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin semua umat Islam. Ruh dan jasadnya ini salah satu tur Rasulullah ketika pada saat itu Rasulullah baru saja ditinggal istri tercintanya, ya, sedih Rasulullah dihibur, makanya orang pada hiburan begitu gara-gara, tapi Rasulullah itu hiburannya yang sana. Nah saya juga menjelaskan sebetulnya jangan jasad aja kita hiburan, juga kita hati. Nah ini ibu hiburan hati nih, wisata hati ya. Saya habis imamil ini dari subuh nih, saya tiap subuh pakaian saya begini Bu, bukan dengan dia setiap subuh, udah bertahun-tahun saya pakai gamis. Hari ini karena katanya pengajian minggu, tadinya saya mau berangkat ke Rawabelong. Hari ini juga ada satu tradisi Betawi, saya ini ketua permata Jakarta Timur. Ya, di sana adalah hadir PJ, gubernur terpilih, saya nggak hadir semua, tapi saya nggak apa-apa lah. Jadi apa namanya bandeng gitu Bu, jadi festival bandeng, ya Bu. Jadi bandeng itu ada yang ya udah banget dah, bandeng gede itu segala macam, betul kan dipecah segala macam. Bandeng gede banget, itu udah tradisi dari turun temurun, cuman ada di Rawabelong, Nah kita di bagian Jakarta. Hari ini pagi
ya, hari pagi ya sampai siang, ya acara ini cuma nah saya mohon kemari. Kenapa? Kita ingin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu lagi setelah tawakuban, sehat, berkah itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi taklim ini merupakan pola pendidikan masyarakat, ya, pola pendidikan masyarakat. Memang konsep kita kan belajar itu dari lahir hingga keluar landang. Gak boleh gak belajar. Saya masih belajar, ya, semua belajar kita. Ustaz itu belajar, mana ada yang sebulan sekali, 10 sekali gitu. Nah, ini tentunya kita harus tingkatkan. Kita tingkatkan belajar ini, ya, yang bisa kita terapkan di dalam keluarga. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, negara kita dalam kondisi tidak baik-baik saja dari segi apapun, termasuk perekonomian, sosial, politik. Terjadi bencana di mana-mana, kita enak aja. Terjadi bencana di mana-mana, banjir di mana-mana. Jawa Tengah, Maret, kemudian di Sulawesi, Kalimantan, banjir, bandang, kebakaran terjadi di mana-mana. Di Jakarta Pusat berapa kali? Hari ini juga terjadi kebakaran, ya, luar biasa. Banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Ya, bahkan saya lihat, ya Allah, kawan saya dosen itu namanya Abdul ya, udah dosen dia, terus lagi di rumah sakit. Ya Allah, rumahnya habis banget. Di Jakarta Pusat kemarin di ya, sawah besar. Ya Allah, udah kesian amat, kesian banget. Ya, biasa dikit-dikit pada habis. Di mana-mana itu. Kalau sudah kemaksiatan merajalela, yang baik semua disikat. Makanya saya katakan kita ini paku, kita ini penangkal cuma kecil. Ketika maksiat itu jauh lebih banyak, maka tergulung semuanya. Nggak kenal yang baik, nggak kenal ya, yang tidak baik semuanya. Orang bakar semua rumah habis, ya di rumah ustaz sederhana yang ya habis juga, semua sama. Kalaupun ada itu di perkecualian, ada. Nah, tapi itu caranya sudah disamain semua, disamain semua. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengungkapkan seperti ini? Agar kita itu mengintrospeksi diri. Ya, kita bersyukur masih bisa duduk di majelis taklim. Kemudian saudara-saudara kita, ya, yang paling mudah terkenal di Palestina lah, mau balik kampung aja nggak boleh, Bu. Mau balik tembakin lagi, bayangin, jahat banget manusia. Orang mau balik, fungsi mau balik nggak boleh, tembak kosongin. Ilah Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu, nah Ibu sekalian, ibu-ibu menjadi apa? Ujung tobat, ya. Paling kada doakan anak-anak kita. Kemudian apalagi anak-anak kita diawasi. Kalau bapak-bapak udah puyeng duluan untuk urus anak, ibu-ibu ini. Jadi jangan terlalu sibuk, ibu-ibu pengajian aja, jangan tiap hari kemana. Jangan, anak diperhatiin, Bu. Ya, anak diperhatiin. Jangan nanya bapak udah puyeng duluan ya kan? Udah puyeng duluan, urusannya banyak, puyeng. Nah, anak-anak itu diperhatikan, ya. Jangan terlalu bebas bermain, atau di rumah saja berbahaya. Di rumah saja dan main. Sekarang kalau di rumah, dia bisa kemana-mana. Ya suami juga awasi juga, anak-anak orang.
Suami juga diawasi juga bu, jangan anak dong. Oh sekarang bu, gak apa-apa sekedar ilmu ya, apa dia tahu nggak? Kita lihat alim banget. Ibu tahu saya punya anak yatim piatu satu pesantren 2 minggu yang lalu saya dipanggil